Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman operator, selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mendownload rapor mutu sekolah melalui web raport sekolah. Pertama-tama kita dapat login ke web raport pendidikan.kemendikbud.go.id /app. Nah, maka Bapak Ibu silahkan masuk pada menu raport pendidikan.kemendikbud.go.id /app. Nah, login menggunakan login akun belajar ID. Nah, di sini loginnya menggunakan login akun belajar ID. Nah, login siapakah yang bisa dipakai? Yaitu login belajar ID yang fungsinya di sini sebagai admin. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih dari downloadan PD data kemendikbud.go.id, pilih yang belakangnya admin, bukan teacher. Kalau ini teacher, ini teacher, pilih yang admin Bapak Ibu. Silahkan siapa saja di sini nanti pilih admin. Biasanya ini operator dan kepala sekolah. Lalu bagaimana formatnya? Nah, setelah masuk ke raport pendidikan.kemendikbud.go.id, silahkan masuk gunakan akun admin. Nah, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini informasi tentang sekolah. Ini informasi tentang sekolah, ini tentang akreditasinya. Nah, di sini kita pilih ke bawah. Nah, di sini ada raport tentang kemampuan literasi. Itu statusnya mencapai kompetensi minimum. Kemudian numerasi mencapai kompetensi minimum. Nah, di sini indeks karakter Bapak Ibu perlu dikembangkan, artinya masih kurang indeks karakternya. Kita pilih lagi ke bawah misalnya. Nah, di sini ada iklim keamanan, aman. Kesetaraan gender, membudaya, artinya sudah membudaya. Kebinekaan, nah di sini merintis Bapak Ibu, kebinekaan. Jadi nanti apabila masih merintis ini keterangannya, maka di sini satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama atau kepercayaan dan budaya. Mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama atau kepercayaan, budaya, dan gender, memperkuat nasionalisme. Ini Bapak Ibu, ini masih ada kekurangan. Kemudian iklim inklusivitas. Nah, di sini juga masih kurang. Keterangannya adalah satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Nah, di sini Bapak Ibu masih ada nilai yang masih di bawah standar pelayanan minimal. Kemudian kompetensi tentang GTK-nya. Di sini nilai uji kompetensi gurunya baik. Nah, tapi pengalaman pelatihan masih merintis, artinya masih merah ini Bapak Ibu, masih sangat-sangat kurang. Kemudian proporsi GTK penggerak atau guru penggerak belum ada di satuan pendidikan ini yang mengikuti program guru penggerak. Nah, kemudian bagaimana cara menilai kualitas pendidikan suatu satuan pendidikan? Kualitas pendidikan merupakan sebuah output yang terpengaruhi oleh proses pembelajaran di satuan pendidikan. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh input sumber daya manusia dan sumber daya satuan pendidikan yang mumpuni. Artinya ini siswanya bagus, sumber dayanya bagus, gurunya bagus, prosesnya bagus. Nah, di raport mutu ini bisa kita lihat secara keseluruhannya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi hasil belajarnya, kompetensi, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Hasil belajar peserta didik bisa dilihat dari aspek kognitif dan non-kognitif. Aspek kognitif diukur dari kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, serta aspek kognitif diukur dari karakter dan perilaku
yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi selain kognitifnya bagus, non-kognitifnya bagus, juga memiliki karakter dan perilaku pelajar Pancasila. Kemudian di sini bisa lihat juga, kita lihat kualitas proses pembelajaran peserta didik. Nah, iklim keamanannya aman, iklim inklusivitasnya masih kurang. Nah, di sini indeks kualitas pembelajaran disorientasi, indeks refleksi gurunya aktif, kepemimpinan instruksional terbatas. Nah, sini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa lihat kompetensi dan kinerja GTK. Nah, proporsi GTK bersertifikat itu cukup, artinya cukup banyak yang guru yang bersertifikat. Kehadiran guru di kelas, nah ini belum terinput. Kemudian nilai uji kompetensi guru baik. Nah di sini pengalaman pelatihan GTK, nah ini masih harus perlu ditingkatkan dalam hal pelatihannya. Kemudian proporsi GTK guru penggerak di sini belum ada. Guru penggeraknya di sini masih 0, kepala sekolah penggeraknya masih 0, pengawas penggeraknya juga masih 0. Kemudian, nah di sini pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Partisipasi warga sekolah restriktif. Partisipasi terdiri dari partisipasi orang tua, partisipasi murid. Pemanfaatan sumber daya sekolah belum tersedia, artinya data belum diambil. Pemanfaatan TIK untuk administrasi sangat tinggi Bapak Ibu, jadi sudah cukup. Nah, kemudian Bapak Ibu, rapot ini bisa didownload di menu ini, unduh seluruh data. Kemudian ini tahun 2022 ya. Nah, rapotnya diunduh. Ya. Ini pesannya, rapot pendidikan telah diunduh, sekarang bisa menggunakan laporan ini sebagai bahan refleksi untuk pembuatan perencanaan berbasis data. Jadi di sini Bapak Ibu, sekarang perencanaan pendidikan harus berbasis data. Artinya perencanaan pendidikan itu harus jelas sebabnya, sasaran dan tujuannya. Nah, di sini nanti ya Bapak Ibu silakan dengan rapot mutu yang sudah didownload ini tadi. Ya, di sini Bapak Ibu, rapot mutu pendidikannya secara keseluruhan, nanti ini sebagai data dalam melakukan perencanaan pendidikan. Nah, di sini ada penjelasan setelah kita download tadi tentang perencanaan pendidikan berbasis data. Jadi dalam hal perencanaan, baik dalam yang terkecil adalah bagaimana menyusun anggaran, perencanaan anggaran RAPBS sekolah itu juga berbasis data. Nah, di sini satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melakukan refleksi diri dengan menganalisa data dalam rapot pendidikan menggunakan akar masalah dan menyusun rencana anggaran sekolah. Jadi Bapak Ibu, rencana anggaran sekolah RKAS itu disusun berdasarkan rapot mutu sekolah. Hal-hal apa saja yang kurang, maka itu harus dipenuhi dalam kegiatan-kegiatan yang disusun di rencana anggaran kegiatan sekolah. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya, Bapak Ibu. Yang jelas, rapot mutu pendidikan sudah bisa dilihat, Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa pelajari, dan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pendidikan berbasis data. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah pengetahuan kita. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data Indonesia.